Shalom, salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Agus Gunawan. Dan saudara-saudara, hari ini kita akan membahas mengenai Raja Yosia, yang dalam Alkitab, kitab Raja-Raja dikatakan sebagai raja yang hidup benar di mata Tuhan. Saudara-saudara, dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1-2 mengungkapkan siapa Yosia. Saya akan bacakannya untuk kita. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bozkat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, saudara, ada fakta yang menarik dari kisah Raja Yosia yang kita baca. Kalau saudara menelusuri dalam kitab Raja-Raja dan juga bagian Tawarik, saudara, ia dikatakan menjadi raja saat usianya berusia 8 tahun. Dan usia ini tentu sangat muda untuk seseorang menjadi raja. Bahkan boleh dikatakan masih terbilang kanak-kanak. Ukurannya mungkin sekarang kelas 3 SD untuk ukuran sekarang. Namun Alkitab menunjukkan bagaimana kualitas kepemimpinan Yosia selama 31 tahun itu dengan pernyataan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Padahal kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca sebelumnya, Raja Manasye adalah kakek daripada Yosia, dikatakan sebagai raja yang jahat. Tetapi pada akhir hidupnya ia berbalik kepada Allah Israel dan bertobat. Saudara bisa membaca dalam 2 Raja-Raja 33 ayat 10-17. Nah, sedangkan ayahnya sendiri Raja Amon, ayah dari Yosia, adalah raja yang jahat. Saudara bisa membaca dalam 2 Tawarik 33 ayat 21-25. Dan barangkali kenapa Yosia tidak sama seperti kakek dan ayahnya, bisa jadi karena pengaruh ibunya yang bernama Yedida binti Adaya dari Bozkat yang dinyatakan dalam bacaan kita, yang membentuk Yosia kecil untuk punya prinsip baik meskipun memiliki figur ayah yang kurang baik. Memang sayangnya kita tidak banyak Bapak Ibu sekalian mendapatkan data tentang pola asuh dari ibu Yedida, ibu Yosia ini. Tetapi kita yakin bahwa 8 tahun seorang anak itu berada dalam asuhan ibunya. Itu menurut tradisi Israel. Dan Amsal 1 ayat 8 menyatakan, "Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Nah, saudara, dari didikan yang baik, itu pasti muncul anak-anak yang baik. Dan kunci dari kehidupan yang baik adalah hidup benar dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan Yosia memutuskan untuk memilih hidup benar di mata Tuhan. Nah, saudara, apa yang Yosia lakukan sepanjang hidupnya selama menjadi raja yang hidup benar di hadapan Tuhan? Apa saja yang dilakukan? Setelah dia menemukan kitab Taurat, saudara yang menarik, Yosia mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup mengikuti Tuhan, menuruti perintah Tuhan, peraturannya dan ketetapan Tuhan. Saudara bisa membaca dalam 2 Tawarik 34 ayat 29-33. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, perjalanan iman Yosia kepada Tuhan itu sangat luar biasa. 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dari umur menjadi raja 8 tahun, lalu di umur 16 tahun ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan di usia 20 tahun, setelah 12 tahun memerintah, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan, dari tiang-tiang berhala, dari patung-patung pahatan dan patung buatan tuangan. Dan kalau kita membaca, saudara, dalam bagian Tawarik itu jelas sekali bagaimana ia kemudian kembali ke Yerusalem, lalu dia pergi ke berbagai daerah, dia mentahirkan negeri dan rumah Tuhan. Di umur 26 tahun, Yosia setelah memerintah 18 tahun, bahkan ia menyuruh paniteranya memperbaiki kerusakan di rumah Tuhan. Dalam prosesnya itu dikatakan Yosia tidak tergiur akan uang pembangunan yang terkumpul itu. Dia juga memberi kepercayaan kepada para tukang-tukang dalam mengelola keuangan untuk renovasi rumah Tuhan. Dan menarik adalah ketika dia menemukan kitab Taurat, ia mengoyakkan pakaiannya. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dan dia menyatakan tekadnya untuk ikut Tuhan seumur hidupnya. Dan saudara kalau membaca 2 Raja-Raja 23 ayat 24-25, dikatakan sebelum Yosia tidak ada raja-raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa.
Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Saudara, Yosia raja yang masih muda tetapi dia memilih untuk percaya kepada Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun muda, dia memiliki wibawa ilahi untuk merestorasi bangsanya. Meskipun Yosia masih muda tetapi dia berani untuk bertindak melakukan restorasi itu. Dia tahu kebenaran firman Tuhan, mana yang benar, mana yang salah. Dan Yosia pun menarik, dia berani berkata tidak untuk hal yang menjijikan di mata Tuhan. Dan bagaimana dengan kita? Maukah kita belajar seperti Yosia? Tuhan memberkati kita. Amin.